Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar kalian semua? Baik. Ya, sehat semua? Sehat. Alhamdulillah kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Abi Ibu minta tolong pimpin doa sebelum belajar supaya pembelajaran kita berjalan dengan baik tanpa ada kendala apapun ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Abil sudah memimpin doa sebelum mulai pembelajaran ini. Baik, setelah ini Ibu akan mengabsen kalian dulu ya. Ibu akan mengabsen kehadiran kalian. Hadir semua ya? Oh, ada satu ya tadi yang tidak hadir ya karena sakit. Semoga nanti cepat sembuh teman kita yang sakit ya. Pada pertemuan hari ini kita berjumpa lagi pada pelajaran matematika. Kita akan belajar bersama tentang materi himpunan ya. Materi konsep himpunan, subkelompok materi konsep himpunan dan prinsip himpunan adalah KD-nya 34, menjelaskan dan menyatakan himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplement himpunan menggunakan masalah kontekstual, dan indikatornya yaitu menjelaskan konsep himpunan, menyatakan masalah sehari-hari dalam bentuk himpunan, dan menyajikan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, ini adalah KB dan indikator yang akan kita gunakan. Nah, kemudian tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran untuk pertemuan hari ini yaitu diharapkan dapat menjelaskan pengertian himpunan dengan benar. Nanti kalian juga diharapkan nanti dapat menentukan suatu kumpulan merupakan himpunan atau bukan himpunan. Kemudian langkah-langkah kegiatan. Pada pertemuan ini langkah-langkah kegiatannya itu Ibu menggunakan pendekatannya scientific learning ya. Dengan model pembelajarannya adalah problem based learning ya. Jadi materi prasyarat itu adalah materi yang harus kita kuasai sebelum kita mempelajari materi yang akan datang. Nah, sekarang kita itu akan belajar tentang himpunan. Masih ingat jenis-jenis bilangan? Masih ingat teman-teman? Masih dong ya? Masih. Ada apa aja jenis-jenis bilangan? Ada bilangan asli. Kemudian bilangan apa lagi? Bilangan cacat. Terus masih ingat bilangan asli itu apa? Bilangan yang diawali dengan angka 1. Betul sekali, jangan malu-malu anak-anak ya. Jadi bilangan asli itu adalah bilangan yang diawali dengan angka 1 ya. Betul. Kemudian ada bilangan cacat, ada bilangan prima, bilangan asli tadi kalian sudah menyebutkan diawali dengan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam himpunan. Sebelumnya kalian perhatikan dulu gambarnya nih. Ini gambar apa ini anak-anak? Pasar. Gambar pasar ya. Coba dilihat di sini pasar. Sebelah sini ada penjual apa aja ini? Sayur-sayuran semua. Ini terkumpul di sini ya. Nah, ketika kalian pergi ke pasar, ya kalian pernah ke pasar dong? Apalagi perempuan ya, harus bantu orang tuanya kalau libur bantu ke pasar ya, belanja. Ketika kalian pergi ke pasar, kalian akan menjumpai berbagai dagangan yang dijual dengan jenis yang sama, dikelompokkan di tempat yang sama. Misalnya tadi sebelah kiri itu di pasar tadi ada kumpulan pedagang sayur-sayuran. Nah, maka di sana sayur-sayuran semua, ya, tidak tercampur dengan yang lain ya. Nah, jadi himpunan itu ada dalam kehidupan sehari-hari kita. Kenapa loh pasar tuh harus dikelompokkan, di sini sayur-sayuran, di sana makanan ringan, di sana buah-buahan? Kenapa harus dikelompokkan? Supaya apa? Supaya kita pengunjung atau pembelinya mudah ketika mau membeli suatu barang yang kita ingin beli ya. Kalau misalnya pasarnya tidak dikelompokkan, kira-kira kita kebingungan nggak? Bingung ya. Tapi dengan dikelompokkan, maka kita dapat dengan mudah membeli barang-barang yang akan kita beli. Nah, itu adalah contoh himpunan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini Ibu tuliskan contoh dari himpunan. Ya, nah, kumpulan makanan ringan. Ya, ini adalah
Nah, sekarang Ibu berikan contoh yang bukan himpunan dalam kehidupan sehari-hari kita. Apa aja contoh yang bukan termasuk himpunan? Perhatikan ya, anak. Yang pertama, kumpulan makanan ringan yang enak. Kumpulan makanan ringan yang enak. Ini bukan himpunan. Ya. Berikutnya lagi, kumpulan minuman yang harganya murah. Ini adalah bukan himpunan. Jadi yang merah adalah contoh himpunan, yang hijau adalah contoh bukan himpunan. Amati perbedaannya. Ketika kalian mengamati contoh-contoh antara himpunan dan bukan himpunan, ada nggak dalam benak kalian pertanyaan apa? Ini sebenarnya apa sih? Atau misalnya apa sih kok bedanya? Saya masih bingung. Ada yang punya pertanyaan seperti itu? Saya, Bu. Iya, apa namanya? Bayu. Bayu, oke. Bayu bertanya apa? Ulang lagi. Kenapa makanan ringan yang enak bukan himpunan? Iya, Bayu bertanya, Nana, bagus ya. Kenapa kumpulan makanan yang enak bukan himpunan? Ya, Bayu bertanya itu. Oke ya. Pertanyaan Bayu Ibu terima, Ibu simpan dulu. Kalau himpunan berarti dapat didefinisikan dengan jelas. Anggotanya jelas, kita bisa menentukan dan sepakat semuanya. Tapi kalau misalnya makanan yang enak atau minuman yang murah, itu berbeda antar tiap orang, ya enggak? Mempunyai favorit masing-masing. Jadi tidak dapat didefinisikan dengan jelas, tidak ada ukurannya. Jadi yang namanya himpunan itu dapat diukur, ya. Kita sepakat anggotanya apa saja itu sama, dapat didefinisikan dengan jelas. Tapi kalau bukan himpunan itu tidak dapat didefinisikan dengan jelas karena anggotanya itu tidak bisa diukur apa saja, berbeda-beda. Ya, jadi himpunan adalah kumpulan benda-benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Ini yang disebut dengan himpunan, anak-anak. Suatu himpunan dilambangkan dengan huruf besar atau kapital A, B, C, dan seterusnya. Ya. Berikutnya, benda atau objek yang termasuk dalam himpunan ditulis dalam kurung rawal. Ini kurung rawal namanya ya. Ayo kita amati. Himpunan sayur-sayuran anggotanya ada kacang panjang, buncis, bayam, dan kecambah. Himpunan buah-buahan anggotanya apa? Nanas, jeruk, apel, ya betul. Ingat lagi ya, himpunan bilangan asli yang kurang dari 5. Ayo anak-anak, bilangan asli yang kurang dari 5. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Betul nggak ada 5-nya? Ayo, betul nggak ada 5-nya? Kurang dari 5, berarti 5-nya termasuk atau tidak termasuk? Tidak, 5-nya tidak termasuk. Ya, himpunan ada 3 cara. Jadi himpunan itu dapat disajikan dengan 3 cara. Ya, cara yang pertama. Himpunan itu disajikan dengan cara yang pertama. Dinyatakan dengan menyebutkan anggotanya atau enumerasi. Ya, dinyatakan dengan menyebutkan anggotanya. Kemudian dituliskan dalam kurung rawal. Yang kedua, yaitu dinyatakan dengan menulis sifat yang dimiliki anggotanya. Ya, yang ketiga, dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Kalian berdiskusi kelompok untuk mengerjakan LKPD yang sudah Ibu sediakan. Silakan sekarang berkumpul aja dengan kelompoknya. Ini Ibu bagikan ke kelompok bahan ajar ya. Bahan ajarnya ini, kemudian LKPD-nya ini. Ya, silakan kalian berdiskusi di sana di dalam LKPD. Di dalam LKPD kalian temuin tentang masalah 1, ayo amati. Ya, di masalah 1 kalian diskusikan, ya, dibaca itu masalahnya apa, kemudian kalian kerjakan nomor 1 dan nomor 2 ya. Kemudian dilanjutkan kalian mengamati masalah 2 yang ada pada LKPD. Silakan dibuka. Ibu beri waktu 15 menit ya Nana ya untuk berdiskusi kelompok. Silakan dimulai diskusinya dari sekarang.
pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrina Dinar Salsabila, perwakilan dari kelompok 3, ingin Mempresentasikan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. A. Bilangan ganjil kurang dari 11. Jika disajikan dengan menyebutkan anggotanya, maka A. 1, 3, 5, 7, 9. ya, terus Jika disajikan dengan notasi pembentuk himpunan, maka A. X di mana X mana X kurang dari kurang dari 11 dan dan X-nya? X elemen bilangan ganjil. Oke. Silakan kelompok lain ada yang bertanya? Ya, silakan Abil. Apakah himpunan 1 bisa disajikan dengan himpunan 2 dan 3? Apakah himpunan 1? Sajikan cara 1 bisa disajikan dengan cara Oke. 2. Abil bertanya Sabrina, apakah jika ada himpunan yang disajikan dengan cara 1, boleh nggak disajikan dengan cara 2? Boleh nggak disajikan juga dengan cara 3? Begitu ya? Silakan Sabrina atau kelompok lain. Sabrina dulu boleh jawab. Bisa disajikan dengan cara 2 dan cara 3. Semua himpunan bisa disajikan dengan Ketiga cara ya? ketiga cara tersebut. Iya, betul ya. Jadi yang dikatakan Sabrina itu betul ya. Jadi boleh disajikan, himpunan itu boleh disajikan dengan 3 cara. Meskipun misalnya pertama kalian disajikan dengan menyebutkan anggotanya, boleh juga disajikan juga dengan cara yang kedua, boleh juga dengan cara yang ketiga. Begitu ya Nana ya? Abil paham? Paham ya. Ya, terima kasih. Silakan ditutup kelompok 3. Sekian presentasi dari kami. Kami kelompok 3. Sekian presentasi dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dihapus bahasanya. Ya, ini presentasi sudah selesai ya. Ya, jadi kalian sekarang lebih memahami tentang himpunan, konsep himpunan dan cara penyajian himpunan ya. Kita simpulkan bersama-sama anak-anak tentang materi yang kita pelajari pada pertemuan hari ini. Ya, kita belajar pertama tentang himpunan. Ya, ayo, apa itu himpunan? Kumpulan? Iya, betul sekali ya. Himpunan adalah kumpulan benda-benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Yang itu adalah materi yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Setelah ini nanti kalian, Ibu berikan evaluasi supaya Ibu tahu sejauh mana penguasaan materi yang kalian pahami pada pertemuan ini ya. Kemudian nanti setelah itu kalian juga melakukan penilaian sikap antar teman, kemudian kalian melakukan penilaian spiritual, penilaian diri. Ya, Ibu bagikan ya. Silakan dirapikan alat tulis kalian, dirapikan. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran ini, karena tadi diawali dengan doa, maka diakhiri dengan doa. Ibu minta tolong kepada kalian, silakan pimpin doanya ya.